Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, How to be fearless, not fearless ya. Ini jadi bahasan kita pada malam hari ini. Dan Pak Eloy, saya izin ke dua WhatsApp yang sudah masuk ya, boleh ya? Ini ada sharing singkat saja dari Lidwina. Kalau Lidwina bilang begini katanya, saya pernah merasa ketakutan sehingga menghasilkan sebuah rasa yang tidak nyaman. Banyak berpikir juga sehingga timbullah insomnia atau kurang tidur. Alhasil ketemu kok sadar pribadi bahwa hal itu hanya memberikan toxic thinking terhadap hidup saya. So, kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita mampu memanage diri agar tidak terlalu berpikir secara berlebihan. Thank you Pak Eloy dan juga Mas Daril. Oke. Kemudian satu lagi, ini tadi ada cowok kok, Pak Ibrahim ya kalau nggak salah ya. Betul Pak Eloy, di tahun depan seperti yang disampaikan Pak Joko Widodo akan gelap. Tapi jujurnya ketakutan seperti itu hanya membuat kita tuh banyak berpikir yang negatif saja. Sehingga lupa untuk berpikir ke arah positif dan membuat persiapan atau bentuk alternatif untuk menghadapi kegelapan itu. Berpikir negatif boleh, tapi porsinya sedikit saja. Yuk berpikir positif agar tidak ada ketakutan dalam diri kita. Oke, komentar silakan Pak Eloy, singkat saja. Bagus banget. Bu Lidwinia tadi ya syukur alhamdulillah sudah menemukan solusi terhadap rasa takut yang pernah dialami, dan itu menjadi kisah yang menarik ya kepada anak cucu tentunya. Oke. Dan Pak Ibrahim, yes Pak, justru itu kenapa kita mengangkat tema ini, karena kita jangan sampai akhirnya di-hijack nih seluruh kekuatan kita oleh perasaan takut bahwa tahun depan akan gelap. Di satu sisi kita harus waspada, tapi di sisi yang lain kita harus mengurangi, mengontrol, memanage emosi dan rasa takut ini supaya justru kita bisa melewatinya dengan baik. Oke. Ini tinggal 9 menit terakhir loh Pak Eloy. Tadi secara sesi motivasi ya, kita udah diajarkan tentang bagaimana caranya memanage rasa takut. Nah, belum dari sisi spiritual, teosentrisnya bagaimana? Iya. Jadi kalau tadi motivasi kan itu lebih banyak berbicara the power of mind, ya kan? Iya. Nah, tadi reframing, kemudian kita bicara mindfulness dan seterusnya. Sekarang dengan waktu yang sangat singkat, kita bicara tentang sisi teosentrisnya. Theos dari bahasa Yunani artinya Tuhan. Ini tidak bicara agama tertentu, ini bicara apapun iman, agama, keyakinan. Tetapi saya perlu menyampaikan Mas Dari bahwa di luar sana ada yang namanya deisme. Deisme itu berkata Tuhan menciptakan alam semesta, kemudian menelantarkannya, membiarkannya. Dan ada orang-orang juga yang meyakini itu. Deisme. Jadi ada yang menciptakan, tetapi setelah diciptakan, manusia ini ditinggalkan. Kenapa? Karena sang pencipta kan sudah berikan pikiran. Ada juga panteisme berkata, tidak. Ciptaan tidak memiliki cerita atau tujuan sendiri. Itu hanya suatu bagian dari Tuhan. Jadi manusia ini bagian dari Tuhan sendiri. Ateisme berkata tidak, filosofi yang menolak eksistensi Tuhan dan tentu saja menolak kemungkinan rencana ilahi. Jadi bagi teman-teman ateis nih, apa yang kita bicarakan ini mereka tutup kuping. Karena bagaimana Allah itu nggak ada. Come on, lu ngapain sih Loy membicarakan? Aduh, tiap kali ngomong selalu ada Tuhannya. Bagi ateis dia pasti tutup kuping. Oh it's okay, namanya juga ya beda-beda kan nggak apa-apa Mas Daniel. Tapi teosentris berbicara ini penting. Teosentris, apapun iman, agama, keyakinan itu berbicara mengenai ada yang menciptakan manusia. Dan bukan hanya diciptakan, pencipta juga memelihara manusia. Nah, ini penting. Jadi bukan hanya menciptakan, tetapi juga memelihara ciptaannya. Nah, saya coba kasih contoh nih, ada kisah wanita tua yang menggendong beban berat. Kisah seorang wanita tua yang menggendong beban berat. Seorang pria yang sedang mengemudikan truk di jalan pedesaan melihat seorang wanita menggendong suatu beban yang berat. Pria itu menepikan truknya dan menawarkan tumpangan kepada wanita tua ini. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan langsung naik ke bagian belakang truk. Sesaat kemudian pria itu menyadari ada yang ganjil, Mas Daril.
Wanita itu masih menggendong barangnya yang berat, meskipun sudah duduk di dalam kendaraan si truk itu, tapi masih menggendong. Dengan heran pria itu berkata, "Bu, letakkan saja toh barang bawaanmu, beristirahatlah. Truk ini cukup kuat kok untuk mengangkatmu dan barangmu di saat yang sama. Santai saja." Apa yang kita lakukan dengan beban ketakutan, kecemasan, khawatir dengan hari esok, ya toh? Seringkali kita pikul sembari menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Maka alih-alih berkata kepada yang menciptakan kita dan memelihara hidup kita, alih-alih kita bersandar kepadanya, kita justru sering bersikap seperti wanita tua tadi. Seharusnya kita menyerahkan beban itu. Kita membawa di dalam doa-doa apapun iman, agama, keyakinan kita. Kita ikhlaskanlah apa yang terjadi ini. Daripada terus-menerus memikul beban yang berat dan melelahkan kita. Nah, itulah smart listeners, malam ini gimana kalau kita belajar untuk menyerahkan beban ini kepada yang menciptakan kita dan memelihara kita sekaligus. Now, kita bisa ngomong, "Ya Tuhan, aku lelah. Hari ini aku merasa sangat lelah dan aku merasa takut." Tapi intinya begini, Mas Dario. Bagaimana kalau kita belajar untuk berhenti mengendalikan dunia dan hidup kita ini? Karena itu kita tuh, kita mau mengendalikan setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, seakan-akan bahwa uang gaji yang kita dapatkan setiap bulan itu murni 100% karena kehebatanku. Kita tuh merasa bahwa anak kita bisa sekolah, itu karena kehebatanku. Kita merasa listrik di rumah bisa dibayar dan sampai hari ini masih bisa bernafas, kita merasa itu gua tuh. Gimana ya kalau kita tuh mulai ingat lagi dah. Bahkan satu nafas ini itu karena sang pemilik kehidupan memutuskan. Eloi diperbolehkan untuk tarik nafas sekali lagi. So I don't control my life. Ada yang mengontrol hidup ini. Bahwa aku tidak bisa melihat beliau dengan mata jasmania ini, yes, aku tidak bisa lihat. Aku tidak bisa mendengar dengan telinga jasmani aku, nggak lihat, nggak bisa dengar. Tapi bisakah aku belajar untuk berhenti mengendalikan dunia? Karena memang aku tidak bisa mengendalikan dunia dan hidupku di masa yang akan datang. Satu detik aja aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Persis seperti yang terjadi minggu lalu. Tiba-tiba aja pudel kami keluar. Dan teman-teman yang sudah menyaksikan videonya, saya menyelamatkan pudel itu dari mulut herder. Dan aku tergigit olehnya. Dan aku cuma bisa berpikir, aku bisa habis loh. Hidupku bisa berhenti loh hari Rabu yang lalu itu, Mas Daryl. Karena kalau sudah di mulut herder nih, udah beda ceritanya. Dan sekarang saya masih ada di sini, aku hanya tahu satu hal. Hidup begitu rentan. Dan ternyata aku tidak punya kendali apa-apa. Tetapi aku tahu satu hal, apapun iman, agama, keyakinan kita, pencipta dan pemelihara hidup kita ini mengendalikan dunia. Dan termasuk tahun depan. Oke. Wow, ini laksana perjalanan spiritual yang disampaikan ya oleh Pak Eloi Zaluku ya. Sehingga mohon maaf Pak Eloi, hari ini secara pribadi saya tidak minta konklusi dari Pak Eloi karena semua yang disampaikan itu sudah merupakan sebuah akhir dari hal yang harus kita pahami. Berserah dirilah sama Yang Maha Kuasa dan jangan pernah berburuk sangka sama Yang Maha Kuasa. Ingat, beban hidup yang diberikan atau beban hidup yang kita rasakan itu semata-mata sudah ditakar kemampuannya oleh Sang Maha Kuasa. Nggak akan pernah diberikan satu permasalahan yang kita tidak mampu untuk memikul permasalahan tersebut. Pak Eloi, saya izin untuk menyapa smart listeners yang ada di kanal YouTube yang sudah say hi. Ada Pak Iwan Wibisono, Mas Tovan Adinata, Mas Brian, Gregi Sena Lewan, Mas Ferdi Muljadi, Pak Ahmad Mujaini, ada Grondok Channel, dan juga Theodorus Edward. Terima kasih semuanya sudah memberikan kontribusi di malam hari ini. Tapi kalau mungkin Pak Eloi berkenan untuk menyampaikan sedikit insight-nya. Bukan konklusi Pak Eloi ya, insight apa yang Anda sampaikan. Silakan, 1 menit saja. Mas Daryl, semua orang punya ketakutannya sendiri. Semua orang punya kecemasannya sendiri. Tetapi 2 hal yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama adalah
persis seperti yang Mas Darin bilang tadi. Kalau Anda percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan Anda dan memelihara Anda, maka tadi Mas Darin mengatakan, beliau tidak akan mungkin izinkan kesulitan melebihi kekuatan kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sehingga karena itulah kita bisa sampai pada satu konklusi, kesulitan satu hari ini cukup untuk hari ini. Hari esok, besok ada kesulitannya sendiri. Kita akan fight besok hari. Dan tapi jangan sendiri. Jangan pernah fight sendiri. Dan pada akhirnya, knowledge of God, pengenalan akan Tuhan, itu penting sekali. Dan itulah theocentric. Apapun iman, agama, keyakinan Anda, yakinlah bahwa Tuhan itu mengasihi, mencintai kita, keluarga kita. Dan karena itu jangan berburuk sangka. Persis seperti yang Mas Darin bilang tadi. Hari esok akan baik-baik saja. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan yakin. God is in control. Beliau mengendalikan seluruh dunia, termasuk keluarga Anda, pekerjaan Anda, diri Anda. Dan karena itu nanti malam sebelum tidur, katakan, Tuhan, aku mau tidur nyenyak karena aku tidak tahu besok apa yang akan terjadi, tapi aku tahu Tuhan tahu apa yang akan terjadi, dan Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi mencintaiku dan seluruh keluargaku. Saya Daryl Adam. Baik, Eloy selalu katakan, yes I can, keep a smile, be the 10Xers. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluku, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.